Bahas tentang drama yang cukup hits di tahun 2022 dan termasuk favoritnya kita juga. K-drama ya. Ya, betul. Oke, yang pertama A Business Proposal. Ceritanya tentang apa saja? Oke, ini drama ini mengisahkan tentang Kang Tae-moo atau si An Hyo-sop ini seorang muda yang jatuh cinta dengan Shin Hari. Iya. Pegawai yang bekerja di perusahaannya. Nah, keduanya bertemu saat kakek Kang Tae-moo itu merencanakan kencan buta agar cucunya itu segera menikah. Hari ini itu gantiin Jin Yong So. Jadi sebenarnya yang yang dijodohkan sama si Tae-moo itu kan Jin Yong So. Nah, tapi si Jin Yong So itu nggak mau tuh yang namanya dijodohin. Makanya dia minta tolong sama Hari buat menggagalkan rencana perjodohan tersebut. Ya, tapi setelah digagal-gagalkan, malah si An Hyo-sop itu si Kang Tae-moo tambah suka. Ya betul, nggak ilfil tapi malah kayak merasa ya ini cewek beda nih. Iya, gitu. Masih inget scene Samantha and Rachel. Tidak. Itu An Hyo-sopnya malah suka begitu ya. Iya betul ya. Jadi drama ini tuh sebenarnya sedikit klise ya Kak ya. Paling ini endingnya ya udah Kang Tae-moo sama si siapa namanya? Shin Hari. Iya, Shin Hari itu. Tapi ceritanya itu kocak gitu. Jadi betul. Yang nonton itu kayak tetap penasaran gitu. Iya. Habis ini gimana ya? Habis ini kekocakan apa lagi gitu yang mereka timbulkan. Iya. Gitu. Soalnya chemistry antara kedua pemain ini memulai dengan rating pertama 4,9% pada penayangan perdananya. A Business Proposal itu mencapai rating 11,4% untuk episode penutupannya. Nah, karena rating yang sebesar ini Kak, maka kedua pemainnya itu Kim Sejong sama An Hyo-sop janji kepada fans untuk menyanyikan lagu Love Maybe yang sebelumnya dipopulerkan oleh Melomance ya. 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 나 돌아서도 없던 너인 건 아무래도 사랑인가 봐. Extraordinary Attorney Woo. Iya, betul. Mengisahkan tentang seorang pengacara jenius yang memulai karyanya di firma hukum Hanbada yang ternama. Ya, Woo Young-woo adalah seorang pengacara dengan sindrom spektrum autisme yang harus menghadapi berbagai prasangka di tempat kerjanya. Namun kecintaannya terhadap hukum sejak kecil dan kemampuan yang hebat membuatnya dapat memecahkan beragam kasus dan menangkap detail masalah. Wah, ini hebat banget ya. Pengacara yang cukup unik ya. Iya, betul. Terus itu ada adegan yang cukup unik. Ini tuh diparodikan oleh semua kebanyakan penonton ya, yaitu adalah tentang persahabatannya Dong Ge-rami sama Woo Young-woo. Masih ingat kan adegan yang O to the young to the dong to the good to the rami. Dan drama ini menduduki peringkat pertama dalam daftar Netflix Global Top 10 di Korea Selatan, di Taiwan, di Vietnam, dan muncul sebagai daftar 10 besar di 12 negara lain. Wow, keren ya. Keren sih ya. Soalnya setiap episodenya itu menghadirkan plot yang kuat dan tidak bertele-tele. Yes. 25-21. Nah, ini si Nahedo atau Kim Tae-ri adalah atlet anggar di sekolahnya dia gitu. Namun timnya itu dibubarkan karena krisis ekonomi. Yes, betul. Kemudian dia bertemu sama Baek Hee-jin atau Nam Joo-hyuk. Yes. Nah, seorang pria yang berusia 22 tahun. Dia itu sebenarnya orang kaya gitu kan. Nah, tapi karena krisis ekonomi dia menjadi jatuh miskin dan dia harus part-time sebagai loper koran. Iya, betul. Penjaga komik. Benar. Nah, pertemuan pertama mereka diwarnai dengan pertengkaran saat izin mengantar koran ke rumahnya Hyo. Jadi pas dilempar gitu, kayak kena patung gitu loh. Tapi ya lama-lama malah jadi falling in love. Indahnya pas zaman ini ya masih mudanya aja. Yes, tapi akhirnya mereka tidak bersama. Gitu. Nah, dilansir dari Daily Economy via Never, Nielsen Korea mencatat
episode terakhir 25-21 meraih rating nasional rata-rata 11,5%. Wah, dari juga dapat penghargaan juga di Baek Sang Awards. Kita next ke drama All of Us Are Dead. Oh, kalau ini cerita horor ya. Sekali ada zombie. Iya. Drama ini mengisahkan tentang murid-murid SMA Hyosan yang terperangkap di sekolah dan mencoba menyelamatkan diri dari wabah virus zombie. Nah, mereka intinya kayak harus bertahan hidup di sekolah itu sebelum diselamatkan. Iya, Gitu. betul ya. Dan tim SAR-nya gitu lah ya. Iya, kepolisiannya. Itu lama banget gitu sampai banyak banget yang sudah meninggal gitu, Soalnya jadi zombie. Kak, pas di telepon itu tuh kan polisinya itu ngiranya itu iseng. Iya benar, karena kan anak-anak sekolah gitu. Benar. Drama dengan 12 episode ini menjadi program TV non-Inggris keempat yang paling banyak ditonton dengan total 560,8 juta jam streaming. Untuk drama selanjutnya adalah Under the Queen's Umbrella. Nah, Kerajaan ya ini. Kerajaan, bergenre kerajaan. Nah, jadi di sini itu The Queen's Umbrella itu menceritakan tentang Ratu Im Hwaryong yang mempertahankan posisi anak sulungnya sebagai putra mahkota. Nah, kenapa? Karena putra mahkota ini diketahui mengidap penyakit serius yang dapat membuat posisinya sebagai putra mahkota itu diturunkan. Nah, jadi selain putra mahkota ini ya teman-teman ya, Ratu Hwaryong ini juga memiliki 4 putra lainnya. Nah, tapi kenapa ya? Karena 4 putra lainnya ini dipandang sebagai preman di kalangan istana ya. Preman juga ya di istana. Iya, sebenarnya sih bukan preman sih Kak ya, kayak biang keroknya lah. Karena mereka itu bandel-bandel. Orang-orang melihat mereka itu bandel-bandel, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Jadi suka membuat masalah ya. Karena contohnya kayak siapa namanya Pangeran Songnam itu anak yang kedua itu suka pergi keluar istana, padahal keluarnya itu tuh enggak foya-foya gitu, enggak, justru keluarnya itu adalah menolong rakyat kecil ya yang membutuhkan pertolongannya dia. Nah, jadi di drama ini meskipun diisi dengan berbagai konflik internal keluarga, drama ini menyuguhkan bumbu komedi ya teman-teman ya, terutama saat sang ratu mencoba untuk melatih anak-anaknya untuk menjadi pangeran yang lebih disiplin dan berwibawa. Nah, di sini sisi kemanusiaan dari Ratu Im Hwaryong itu sendiri juga diperlihatkan dengan berbagai emosi yang apik saat dirinya mencoba untuk memahami dan menerima setiap perbedaan yang dimiliki pada masing-masing putranya. Rating Under the Queen's Umbrella ini kembali meroket pada tanggal 4 Desember nih. Berdasarkan Nielsen Korea, episode 16 mendapatkan rating 16,9%. Wah, tinggi banget ya. Angka ini meningkat lebih dari 6% dari episode 15 yang mendapat rating 13,4%. Wah, tinggi sekali. Wow, yes. Pasti kalian penasaran ya, kan? rating setinggi itu pasti apik ya Iya. dramanya.